Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Messi Lebih Malacita dengan NIM 251111320016 dari program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sambungkurat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan kepada kita semua sehingga bisa belajar bersama pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan hormat, Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan, serta keluarga dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi wanita. Jadi materi ini penting karena sistem reproduksi merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam proses keberlangsungan generasi dan kesehatan wanita secara keseluruhan. Baik, kita akan masuk ke dalam PPT. Jadi apa sih sistem reproduksi wanita itu? Sistem reproduksi wanita adalah sekumpulan organ dan struktur tubuh yang bekerja bersama untuk menghasilkan sel telur atau ovum, memungkinkan terjadinya pembuahan serta menyediakan tempat untuk perkembangan janin sampai proses kelahiran. Pada sistem ini juga sangat dipengaruhi oleh berbagai hormon yang mengatur siklus menstruasi, ovulasi, kehamilan, serta proses menyusui. Keseluruhan proses dalam sistem reproduksi wanita berjalan secara teratur dan terkoordinasi sehingga tubuh siap melakukan fungsi reproduksi secara optimal dan baik. Next. Jadi kita memasuki pada anatomi eksternal. Jadi bagian eksternal dari sistem reproduksi wanita itu meliputi struktur yang dapat terlihat dari luar dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus pendukung aktivitas seksual. Jadi yang pertama itu ada vulva, yang kedua ada klitoris, yang ketiga ada introitus vaginae, yang keempat ada ostium urethrae externum. Next. Baik, di sini ada fungsi-fungsinya. Yang pertama ada vulva. Jadi vulva sendiri merupakan bagian luar dari organ reproduksi perempuan yang mencakup mons pubis, labia mayor, labia minor, hingga klitoris. Struktur ini berfungsi sebagai pelindung bagi organ reproduksi internal dari trauma fisik maupun infeksi, serta menjadi jalur masuk ke area reproduksi lainnya. Yang kedua itu ada klitoris. Jadi klitoris ini adalah organ kecil namun sangat sensitif karena memiliki banyak ujung saraf. Klitoris berperan penting dalam respon seksual pada wanita karena stimulasi pada klitoris dapat menghasilkan sensasi kenikmatan. Untuk yang ketiga itu ada introitus vaginae. Jadi introitus vaginae adalah pintu masuk menuju saluran vagina. Bagian ini menjadi tempat keluarnya darah menstruasi, jalur untuk hubungan seksual sekaligus jalan lahir pada proses persalinan. Yang keempat ada ostium urethrae externum. Jadi ostium urethrae externum merupakan lubang uretra bagian luar yang berfungsi sebagai tempat keluarnya urin dari tubuh. Pada wanita letaknya berada di bawah klitoris, tapi di atasnya introitus vaginae. Meskipun berada dekat dengan struktur reproduksi, uretra sendiri memiliki fungsi berbeda, yaitu dalam sistem kandung kemih. Jadi urin dari kandung kemih itu nanti keluarnya lewat ostium urethrae externum ini. Baik, next. Slide selanjutnya ada anatomi internal.
Jadi organ reproduksi internal wanita itu bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan sel telur, memindahkannya ke tempat pembuahan, serta menjadi tempat perkembangan janin. Okay, next. Yang pertama itu ada vagina. Jadi vagina adalah saluran yang menghubungkan uterus dengan dunia luar. Selain sebagai jalan lahir saat persalinan, vagina juga menjadi saluran untuk hubungan seksual dan keluarnya darah menstruasi. Yang kedua itu ada ovarium. Jadi ovarium sendiri adalah organ tempat produksi sel telur sekaligus penghasil hormon estrogen dan progesteron. Dua hormon ini sangat penting dalam mengatur siklus menstruasi, ovulasi, serta mempersiapkan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Yang ketiga itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Proses fertilasi atau pertumbuhannya biasanya terjadi di dalam tuba fallopi sebelum zigot bergerak menuju uterus untuk implantasi. Yang keempat itu ada uterus, atau uterus itu biasanya kita kenal sebagai rahim. Jadi rahim sendiri atau uterus ini merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat perkembangannya janin selama kehamilan. Dinding uterus dapat menebal sebagai persiapan implantasi dan berkontraksi saat melahirkan. Dan uterus ini bentuknya itu fleksibel ya, atau lentur. Jadi di saat di dalamnya ada janin, dan janin itu kan bertumbuh membesar. Jadi rahim ini atau uterus ini juga bisa ikut membesar. Okay, next. Baik, di sini ada hormon reproduksi pada wanita. Jadi sistem reproduksi wanita itu tidak hanya bergantung pada organ, tetapi juga pada hormon-hormonnya yang bekerja mengatur setiap tahap siklus reproduksi. Yang pertama itu ada hormon estrogen. Jadi hormon estrogen sendiri berperan dalam perkembangan organ reproduksi dan pengatur siklus menstruasi. Yang kedua itu ada progesteron. Hormon progesteron yaitu mempersiapkan endometrium agar siap menerima hasil pembuahan. Yang ketiga ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone, dan LH yaitu luteinizing hormone. Itu mengatur pematangan folikel dan proses ovulasi. Yang keempat itu ada prolaktin atau oksitosin yang berperan dalam proses produksi dan pengeluaran ASI setelah melahirkan. Next. Jadi pada saat ini ada gangguan umum pada sistem reproduksi wanita. Jadi ada beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi sistem reproduksi wanita. Yang diantaranya yang pertama itu adalah infertilitas, yaitu ketidakmampuan untuk hamil meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur. Terus yang kedua itu ada endometriosis. Endometriosis ini merupakan pertumbuhan jaringan endometrium di luar rahim yang menyebabkan nyeri dan gangguan menstruasi. Terus yang ketiga itu ada kista ovarium, yaitu kantung yang berisi cairan pada ovarium. Terus ada yang keempat itu ada PCOS. PCOS ini sedang marak dialami oleh generasi sekarang karena pola hidup yang kurang baik. Jadi PCOS itu ada polycystic ovary syndrome. Jadi gangguan hormon yang mempengaruhi ovulasi. Yang cirinya itu seperti haid yang tidak normal, kadang lebih lama atau lebih cepat. Jadi jadwalnya tidak teratur. Terus yang kelima ada omoama uteria, yaitu tumor jinak pada otot rahim. Dan yang keenam ada infeksi reproduksi seperti keputihan patologis atau PID, pelvic inflammatory disease.
Baik, next slide. Izin membacakan kesimpulannya. Pada materi kali ini, jadi sistem reproduksi wanita merupakan rangkaian organ yang bekerja secara kompleks dan saling terkoordinasi. Mulai dari ovarium yang menghasilkan sel telur, tuba fallopi sebagai tempat pembuahan, uterus sebagai tempat tumbuh kembang janin, hingga vagina sebagai saluran persalinan. Semuanya memiliki peran penting dalam proses reproduksi dan saling mendukung satu sama lain. Selain organ, hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, FSH, dan LH juga memiliki pengaruh besar dalam mengatur siklus menstruasi, kesuburan, serta kesiapan tubuh menghadapi kehamilan. Secara keseluruhan, sistem reproduksi wanita adalah mekanisme biologis yang sangat penting untuk keberlangsungan generasi yang akan datang, serta mempertahankan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Baik, sekian pemaparan materi saya mengenai sistem reproduksi wanita. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.